Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolando Jonathan dengan NPM 2335102755 dari kelas 6F. Di sini saya akan mempelajari tentang Expo Router. Nah, Expo Router adalah pustaka perutian sumber terbuka untuk aplikasi universal yang dibangun dengan Expo. Expo Router adalah router berbasis file untuk aplikasi natif dan web. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengelola navigasi antar layar sehingga pengguna dapat berpindah dengan lancar antara bagian UI aplikasi Anda menggunakan komponen yang sama di berbagai platform, seperti Android, iOS, dan web. Explorer menghadirkan konsep routing sistem file terbaik dari web ke aplikasi universal, memungkinkan routing Anda berfungsi di setiap platform. Saat sebuah file ditambahkan ke direktori aplikasi, file tersebut secara otomatis menjadi rute dalam navigasi Anda. Mulai cepat. Kami menyarankan untuk membuat aplikasi Expo baru dengan upgrade Expo app, membuat proyek yang sudah terpasang dan dikonfigurasi dengan pustaka Expo Router. 2. Sekarang Anda dapat mulai proyek dengan menjalankan perintah berikut: npx expo start. Untuk melihat aplikasi Anda di perangkat seluler, kami sarankan untuk mulai dengan Expo Go. Seiring bertambah kompleksitas aplikasi Anda dan Anda membutuhkan lebih banyak kontrol, Anda dapat membuat build pengembangan. Buka proyek di peramban web dengan menekan W di antarmuka terminal. Tekan A untuk Android atau untuk iOS. Nah, fitur utamanya ada natif, dibangun di atas rangkaian navigation kami yang andal. 2. Dapat dibagikan setiap layar di aplikasi Anda secara otomatis dapat dihubungkan langsung ke tautan. 3. Prioritas offline di aplikasi di-change dan dijalankan dalam mode offline terlebih dahulu dengan pembaruan otomatis saat Anda menerbitkan versi baru. Yang keempat, rute dioptimalkan secara otomatis dengan evaluasi tunda, dilakukan produksi, dan pengembangan tertunda di hubungan pengembangan. Yang kelima, ada iterasi pembaruan cepat universal Android, iOS, dan web bersama dengan memoisasi artefak di bundler untuk menjaga Anda tetap bergerak cepat dalam skala besar. Yang keenam, ada universal Android, iOS, dan web berbagai instruktur navigasi terpadu dengan kemampuan untuk mengakses API khusus pada tingkat rute. Yang ketujuh, dapat ditemukan Expo Router memungkinkan rendering statis saat pembuatan aplikasi di web dan penautan universal ke aplikasi natif. Artinya, konten aplikasi Anda dapat diindeks oleh fitur mencari. Nah, menggunakan pustaka navigasi yang berbeda. Anda dapat menggunakan pustaka navigasi lain seperti React Navigation di proyek Expo Anda. Namun, jika Anda sedang membangun aplikasi baru, kami merekomendasikan penggunaan Expo Router untuk semua fitur yang dijelaskan di atas dengan pustaka navigasi, dan mungkin perlu menyesuaikan strategi sendiri untuk beberapa fitur ini. Nah, selanjutnya ada instalasi manual. Ini tutorial instalasinya. Ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, install dependensi. Anda perlu menginstal dependensi berikut: npx expo install expo router, React Native, save area context, React Native screen, expo link, expo concern, expo status bar. Perintah di atas akan menginstal versi pustaka yang kompatibel dengan versi Expo SDK yang digunakan proyek Anda. Yang kedua, titik masuk pengaturan. Untuk properti tersebut, gunakan Expo Router entry sebagai nilainya di package.json. File kalian awal berada di src app layer testx atau app layer testx jika tidak menggunakan direktori src. Yang ketiga, ubah konfigurasi proyek, tambahkan deep link dan aktifkan type routes di konfigurasi Anda. Jika Anda mengembangkan aplikasi untuk web, install dependensi berikut, yaitu npx expo install React Native web React. Kemudian aktifkan dokumen web metro dengan menambahkan berikut ini ke konfigurasi aplikasi Anda. Yang keempat, ada ubah file bubble config.js. Jika proyek Anda memiliki file bubble config.js,
pastikan Anda menggunakan bubble preset expo sebagai preset. Jika Anda tidak memerlukan konfigurasi bubble khusus, Anda dapat menghapus file tersebut sepenuhnya. Yang kelima ada konfigurasi alias jalur. Jika Anda menggunakan SC directory tersebut, tambahkan alias jalur ke tsconfig.json sehingga Anda dapat menggunakan jalur import pendek seperti komponen button alias jalur relatif. Yang keenam, Anda bersihkan change bundler. Setelah memperbarui konfigurasi, jalankan perintah berikut untuk membersihkan change bundler, yaitu npx export star clear. Yang ketujuh, perbarui resolusi. Jika Anda melakukan upgrade dari versi explorer yang lebih lama, pastikan Anda menghapus semua resolusi atau penggantian npm yang sudah disang di file patch.json Anda. Secara khusus, hapus resolusi Metro Resolver dari file patch.json Anda. Refresh. Selanjutnya ada konsep inti perouteran berbasis file di Expo Router. Sebelum membahas cara membangun pohon navigasi aplikasi Anda dengan Expo Router, mari kita pahami terlebih dahulu konsep inti yang membentuk dasar perouteran berbasis file di Expo Router dan bagaimana struktur proyek Expo Router mungkin berbeda dari proyek React Native lainnya. Yang pertama, aturan Expo Router. Yang pertama yaitu semua layar atau halaman file di dalam direktori strcapp. Semua rute navigasi di aplikasi Anda ditentukan oleh file dan subdirektori di dalam direktori strcapp. Setiap file dalam direktori memiliki ekspor default yang mendefinisikan halaman berbeda di aplikasi Anda. Dengan demikian, direktori di dalam strcapp mendefinisikan kelompok layar yang saling terkait. Yang kedua, semua halaman memiliki URL. Semua halaman memiliki jalur URL yang sesuai dengan konfigurasi file directory yang dapat digunakan untuk menavigasi ke halaman tersebut di bilah halaman web atau sebagai tautan langsung khusus aplikasi di aplikasi seluler asli. Yang ketiga ada file index.tsx. Pertama adalah rute awal. Dengan Expo Router, Anda tidak perlu mendefinisikan rute awal atau layar pertama dalam kode. Sebaiknya saat Anda membuka aplikasi, Expo Router akan mencari file index.tsx pertama yang cocok dengan URL. Dalam template default, ini adalah strcapp index.tsx. Jika pengguna aplikasi harus memulai secara default di bagian yang lebih dalam dari pohon navigasi Anda dapat menggunakan grup route dan itu tidak akan dihitung sebagai bagian dari URL. Yang keempat ada route layer.tsx menggantikan app.tsx. Setiap proyek harus memiliki file layer.tsx tepat di dalam direktori strcapp. File ini dirender sebelum rute lain di aplikasi Anda dan merupakan tempat Anda meletakkan kode inisialisasi yang mungkin sebelum berada di dalam file app.tsx. Seperti memuat font, mengatur penyedia tema, atau berinteraksi dengan layar pembuka. Yang kelima ada template default menggunakan tab khusus file platform. Template default menggunakan dua implementasi tab yang berbeda tergantung pada platform. Di Android dan iOS, tab ditampilkan menggunakan tab bawaan yang menggunakan bilah tab bawaan platform untuk tampilan dan nuansa asli. Di web, tab ditampilkan menggunakan tab custom dari Expo Router UI yang merupakan komponen fleksibel dan tanpa gaya yang memungkinkan kontrol penuh atas tampilan bilah tab. Yang keenam ada komponen non-navigasi berada di luar direktori strcapp. Di Expo Router direktori strcapp khususnya digunakan untuk mendefinisikan rute aplikasi Anda. Bagian lain dari aplikasi Anda seperti komponen, hook, utilitas, dan sebagainya harus ditemukan di direktori lain seperti src komponen, src hook, dan src constant. Jika Anda menemukan sesuatu yang bukan rute di dalam direktori strcapp, Expo Router akan coba memperlakukan seperti rute. Yang ketujuh, pada dasarnya ini masih React Navigation. Meskipun ini mungkin terdengar sangat berbeda dari React Navigation, Expo Router sebenarnya dibangun di atas React Navigation. Anda dapat menganggap Expo Router sebagai
estimasi expo CLI yang menyerupakan struktur file Anda dengan komponen Web Navigation yang sebelumnya telah Anda definisikan dalam kode Anda sendiri. Jika ini juga berarti bahwa Anda seringkali dapat merujuk dokumentasi Web Navigation untuk mengetahui cara menata atau mengkonfigurasi navigasi, karena navigator, startup, dan tab default menggunakan opsi yang proses sama. Aturan eksplorator diterapkan. Mari kita terapkan aturan dasar eksplorator ini dengan cepat mendefinisikan elemen-elemen kunci dari struktur file proyek tersebut. Ini contohnya. Selanjutnya ada notasi router expo. Saat Anda melihat ke dalam direktori srapp di proyek expo router pada umumnya, Anda akan melihat lebih dari sekedar nama file dan direktori sederhana. Apa arti tanda kurung dan kurung siku? Mari kita pelajari signifikansi notasi routing berbasis file dan bagaimana hal ini memungkinkan Anda untuk mendefinisikan pola navigasi yang kompleks. Jenis-jenis notasi route. Nama sederhana tanpa notasi. Nama file dan direktori biasa tanpa notasi apapun menandakan rute statis. URL yang akan seperti muncul di struktur file Anda. Jadi file bernama favorit TSX di dalam direktori feed akan memiliki URL feed favorit. Tanda kurung siku. Jika Anda melihat tanda kurung siku dalam nama file atau direktori, Anda sedang melihat rute dinamis. Nama rute tersebut menyertakan parameter yang dapat digunakan untuk merender halaman. Parameter tersebut dapat berupa nama direktori atau nama file. Misalnya, file bernama username tsx akan cocok dengan Evan Bacon atau expo atau nama pengguna lainnya. Kemudian Anda dapat mengakses parameter tersebut dengan use local search params di dalam halaman menggunakan untuk membuat data pengguna tertentu tersebut. Selanjutnya ada tanda kurung. Direktori dengan nama yang dikelilingi tanda kurung menunjukkan grup rute. Direktori ini berguna untuk mengelompokkan rute tanpa mengaruhi URL. Misalnya, file bernama srt-app dalam kurung home setting tsx akan memiliki setting zero tersebut meskipun file tersebut tidak berada langsung di direktori srt-app. Selanjutnya ada berkas index.tsx. Sama seperti web, file index.tsx menunjukkan rute default untuk sebuah direktori. Misalnya, file bernama profile index.tsx akan cocok dengan profil. File bernama home index.tsx akan cocok dengan alias yang secara objektif menjadi rute default untuk seluruh aplikasi Anda. File layout.tsx. File layout.tsx adalah file khusus yang bukan merupakan halaman itu sendiri, tetapi mendefinisikan bagaimana kelompok rute di dalam direktori saling berhubungan. Jika direktori rute diatur sebagai tumpukan atau tab rute, tata letak ada tempat Anda mendefinisikan hubungan tersebut dengan menggunakan komponen navigator tumpukan atau navigasi tab. Rute tata letak di render sebelum rute halaman sebenarnya di dalam direktorinya. Ini berarti bahwa layout tsx yang berada langsung di dalam direktori srapp di render sebelum hal lain di dalam aplikasi. Dan disitulah Anda dapat meletakkan kode inisialisasi yang sebelumnya mungkin berada di dalam file app.tsx. Selanjutnya ada tanda tambah. Routing menyertakan tanda tambah memiliki arti khusus bagi explorer dan digunakan untuk tujuan tertentu. Beberapa contohnya, note font yang menangkap setiap permintaan yang tidak sesuai dengan rute aplikasi Anda, plus HTML digunakan untuk menyelesaikan template HTML yang digunakan oleh aplikasi Anda di web, plus native intents digunakan untuk menangani tautan langsung ke aplikasi Anda yang tidak sesuai dengan rute tertentu, seperti tautan yang dihasilkan oleh layanan pihak ketiga. Selanjutnya ada plus midsliver.
digunakan untuk menjalankan kode tersebut. Rute di render memungkinkan Anda untuk melakukan tugas-tugas seperti autentikasi atau pengalihan untuk setiap permintaan. Selanjutnya, notasi rute diterapkan. Perhatikan struktur proyek berikut ini mendefinifikasi berbagai jenis rute yang dimiliki. SRC app about.tsx adalah rute sasis yang cocok dengan about. SRC app user ID tsx adalah rute dinamis yang cocok dengan user 123, 456 dan seterusnya. SRC app home adalah grup rute, ini tidak akan mempengaruhi URL, jadi feed akan cocok dengan SRC app home feed tsx. Selanjutnya ada SRC app home index.tsx adalah rute default untuk direktori home dan akan cocok dengan URL tersebut. Selanjutnya, SRC app home layout.tsx adalah file layout yang mendefinisikan bagaimana halaman-halaman di dalam SRC app home saling berhubungan. Selanjutnya ada SRC app layout.tsx adalah file layout utama dan akan dirender sebelum rute lainnya di dalam aplikasi. Selanjutnya ada SRC app push-not-found.tsx adalah rute khusus yang akan ditampilkan jika pengguna navigasi ke rute yang tidak ada di aplikasi Anda. Selanjutnya ada tata letak navigasi di Expo Router. Setiap direktori dalam direktori SRC termasuk SRC itu sendiri dapat mendefinisikan tata letak dalam file layout. Dalam direktori tersebut, file ini mendefinisikan bagaimana semua halaman di dalam direktori tersebut diatur. Di sinilah Anda dapat mendefinisikan navigator tumpukan, navigator tab, navigator laci, atau tata letak lain yang ingin Anda gunakan untuk halaman-halaman direktori tersebut. File tata letak mengekspor komponen default yang dirender sebelum halaman apapun yang Anda tuju dalam direktori tersebut. Kita lihat beberapa skenario tata letak umum. Tata letak akar. Hampir setiap aplikasi memiliki file layout.tsx langsung dalam direktori SRC app. Ini adalah layout utama dan mewakili titik masuk untuk navigasi Anda. Selain menjelaskan navigator tingkat atas untuk aplikasi Anda, file ini adalah tempat Anda meletakkan kode inisialisasi yang mungkin sebelumnya ada di dalam file app.tsx, seperti memuat font, berinteraksi dengan layar space, atau menambahkan penyedia konteks. Berikut contoh letak root. Contoh di atas menunjukkan layar pembuka pada awalnya, kemudian menambahkan navigator tumpukan setelah font dimuat yang akan menyebabkan aplikasi Anda melanjutkan ke rute awal. Selanjutnya ada tumpukan. Anda dapat mengimplementasikan navigator tumpukan di tata letak akar Anda seperti yang ditunjukkan di atas atau file tata letak lain dalam direktori. Mari kita akan asumsikan Anda memiliki struktur file dengan tumpukan di dalam direktori. Jika Anda ingin semua yang ada dalam direktori SRC app produk diatur dalam hubungan tumpukan, di dalam file layout.tsx kembalikan sebuah stack komponen. Saat Anda menavigasi produk, halaman tersebut pertama-tama akan menuju ke rute default yaitu produk index.tsx. Jika Anda menavigasi ke produk 123, maka halaman tersebut akan ditambahkan ke tumpukan. Secara default, tumpukan akan menampilkan tombol kembali di header yang akan membuka halaman saat ini dari tumpukan mengembalikan pengguna ke halaman sebelumnya. Bahkan ketika sebuah halaman tidak terlihat, jika halaman tersebut masih ditambahkan tumpukan, halaman tersebut tetap dirender. Selanjutnya ada tab. Expo Router memberikan berbagai cara untuk mengimplementasikan navigasi tab sesuai kebutuhan Anda. Tab JavaScript. Anda dapat menggunakan navigator tab berbasis JavaScript dalam file layout menggunakan tabs. Komponen tersebut, semua rute yang berada langsung di dalam direktori tersebut akan diperlakukan sebagai tab. Berdasarkan struktur file berikut. Dalam file layout, saya kembalikan sebuah tabs komponen.
Selanjutnya ada tab asli di Android dan iOS. Anda dapat menggunakan tab bawaan untuk menampilkan bilah tabs yang sudah ada. Di platform tersebut, tab bawaan menyediakan perilaku platform yang diharapkan seperti gulir ke atas saat disentuh, animasi bawaan, dan tampilan serta nuansa bawaan. Seperti sama seperti JavaScript, tab bawaan dapat digunakan dalam file layout di dalam directory root. Selanjutnya ada tab khusus platform. Karena tab bawaan hanya tersedia di Android dan iOS, pola umum yang digunakan adalah ekstensi file khusus platform untuk menyediakan implementasi tabs yang berbeda untuk aplikasi bawaan dan web. Letak utama merender komponen tabs dan resolusi modul expose secara otomatis memiliki file yang tepat berdasarkan platform. Layout root, import, dan render app tabs komponen. App tabs natif TXT digunakan Android dan iOS dan app tabs TXT web. Selanjutnya ada slot. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin terletak tanpa navigator. Ini berguna untuk menambahkan header atau footer di sekitar rute saat ini, atau menampilkan modal di atas rute apapun dalam direktori. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan komponen slot yang berfungsi sebagai bridge sorter untuk rute saat ini. Selanjutnya ada tata letak lain. Ini hanyalah beberapa contoh tata letak umum untuk memberikan Anda gambar cara kerja. Banyak lagi yang dapat Anda lakukan dengan tata letak. Implementasikan navigator laci, gunakan tab bawaan, ganti tab bawaan dengan tab yang sepenuhnya disesuaikan, gunakan modal untuk menampilkan halaman dengan transparansi, adaptasikan navigator apapun yang kompatibel dengan navigation termasuk tab atas, bottom sheet, dan lainnya. Navigasi antar halaman di Explorer. Dasar navigasi asli dengan router. Seperti pada navigasi, Anda dapat memanggil fungsi dari sebuah on-press header untuk berpindah ke halaman lain. Di Explorer, Anda dapat menggunakan use router untuk mengakses fungsi navigasi. Aplikasi Explorer secara default menggunakan navigasi tumpukan, di mana navigasi ke rute baru akan menambahkan layar ke tumpukan, dan keluar dari rute tersebut akan mengeluarkannya dari tumpukan. Biasanya Anda ingin menggunakan router navigasi fungsi ini. Fungsinya akan menambahkan halaman baru ke tumpukan atau kembali ke rute yang sudah ada di tumpukan. Namun Anda juga dapat memanggil fungsi ini router.push untuk secara eksplisit menambahkan halaman baru ke tumpukan. Router back kembali ke halaman sebelumnya, dan router replace mengganti halaman saat ini ditumpukan. Selanjutnya ada tautan dan tombol. Cara umum menautkan ke halaman Explorer adalah dengan menggunakan tautan seperti aplikasi web. Explorer memiliki links komponen untuk bernavigasi antar halaman, di mana hrefs menggunakan link sama dengan rute yang akan Anda gunakan di router navigasi. Secara default, link komponen merender elemen anaknya di dalam teks elemen div. Ini berarti elemen anak yang bukan teks seperti preview mungkin memiliki perilaku tata letak yang tidak terduga. Untuk memiliki kendali penuh atas tata letak, gunakan Asgil props layer dengan div pressable atau komponen lain yang menerima props on press on click layer. Selanjutnya ada rute relatif. Anda tidak selalu menggunakan jalur absolut ke suatu rute. Menggunakan jalur yang diawali dengan garis miring untuk directory ini atau titik garis miring akan menavigasi secara relatif terhadap rute saat ini. URL rekatif adalah URL yang diawali dengan titik garis miring seperti artikel atau artikel. URL relatif terhadap layar yang sedang ditampilkan. Rute yang dinamis dengan parameter URL. Rute dinamis dapat dihubungkan dengan URL lengkapnya dengan memberikan sebuah params objek.
Selanjutnya, meneruskan parameter query. Anda dapat menentukan parameter di URL tautan itu sendiri atau sebagai parameter tambahan dalam prompt object. Parameter apapun yang tidak sesuai dengan nama variabel route dinamis setara dengan parameter query. Saya menggunakan variabel route dinamis dan parameter query di halaman tujuan. Semua variabel dalam URL tautan dapat diakses oleh halaman penerima melalui user classes from hook. Hook ini mengembalikan objek dengan semua parameter URL, termasuk yang ditulis sebagai param. Sebagai contoh, jika Anda memiliki tautan seperti ini, kemudian Anda dapat membaca proses isi dan seperti ini. Memperbarui parameter query tanpa perlu navigasi. Parameter query dapat diperbarui tanpa harus berpindah ke halaman baru. Hal ini dapat dilakukan dengan links menggunakan URL yang sama dengan halaman saat ini, tetapi dengan parameter query yang diperbarui atau secara imperatif. Pengalihan. Anda dapat langsung mengalihkan ke rute lain dari halaman atau tata letak dengan redirect komponen ini. Ini berfungsi seperti replace fungsi navigasi imperatif. Pengalihan akan mengarahkan ke rute baru tanpa merender ke halaman saat ini. Selanjutnya ada pengambilan data awal. Prop prefect pada sebuah link komponen memungkinkan pengambilan data layar target terlebih dahulu saat komponen tersebut dirender. Hal ini memungkinkan navigasi yang lebih cepat dengan mempersiapkan layar sebelumnya. Saat prefect diatur, export router akan mencoba merender layar target di luar layar. Perilaku pastinya bergantung pada jenis navigator yang digunakan. Export router navigator menampilkan layar target di luar layar untuk memungkinkan para permuatan. Navigator custom dapat menyesuaikan prefecting secara berbeda atau tidak mendukung sama sekali. Selanjutnya ada tautan mendalam. Deep link adalah ketika sebuah URL membuka halaman tertentu di aplikasi Anda. Export router mendukung deep link secara default sehingga Anda dapat menautkan ke halaman manapun di aplikasi Anda dengan URL dari luar aplikasi Anda, seperti yang Anda lakukan di dalam aplikasi Anda dengan link. Ini sangat berguna untuk berbagai tautan ke halaman tertentu di aplikasi Anda. Selanjutnya, rute awal. Saat membuka tautan langsung ke halaman di aplikasi Anda mungkin ingin navigasi kembali beroperasi seolah-olah pengguna navigasi ke halaman tersebut dari halaman beranda Anda. Untuk melakukan ini, Anda dapat menentukan konfigurasi initial route names yang mendefinisikan halaman dalam tata letak yang harus dimuat sebelum halaman yang ditautkan langsung. Pola navigasi umum di export router. Yang pertama adalah tumpukan di dalam tabs navigator bersarang. Jika titik awal tipikal untuk aplikasi Anda adalah sekumpulan tab, tetapi satu atau lebih tab mungkin memiliki lebih dari satu layar yang terkait dengannya. Mensisipkan navigator tumpukan di dalam tab seringkali merupakan cara yang tepat. Yang kedua, ada tabs berbeda untuk setiap platform. Tabs khusus platform. Saat membangun aplikasi lintas platform, Anda mungkin ingin menggunakan tab asli di Android dan iOS untuk tampilan dan nuansa yang sesuai dengan platform, sementara menggunakan tab custom di web terlalu penuh atas dan gaya. Anda dapat mencapai hal ini menggunakan ekstensi file khusus platform. Selanjutnya ada satu layar, dua tab berbagi rute. Grup rute dapat digunakan untuk bagi satu layar antara dua tabs yang berbeda. Pertimbangan pohon navigasi yang memiliki tab feed dan tab pencarian, dan kemudian berbagai halaman untuk melihat profil pengguna. Selanjutnya hanya pengguna terautentikasi rute yang dilindungi. Untuk aplikasi Asalura yang menggunakan autentikasi, Anda mungkin memiliki serangkaian rute yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah diautentikasi. Sebagai contoh, perhatikan pohon navigasi berikut yang memiliki tata letak tabs di bagian bawah, halaman masuk, halaman buat akun, dan modal yang seharusnya hanya terlihat oleh pengguna yang telah diautentikasi.
Selanjutnya ada terkadang rute terbaik bukanlah rute sama sekali. Memisahkan status navigasi Anda ke dalam rute yang berbeda dimaksudkan untuk memudahkan Anda dan aplikasi Anda. Terkadang pola terbaik untuk pekerjaan ini sama sekali tidak melibatkan navigasi ke rute lain, karena file layer hanyalah komponen wrap. Anda dapat menggunakan untuk menampilkan berbagai macam UI di sekitar, di samping, atau sebagai pengganti navigator. Jika kita kembali membahas autentikasi, pengaturan rute yang dilindungi sangat efektif jika pengguna tidak dapat mengunjungi halaman tertentu tanpa masuk terlebih dahulu. Namun bagaimana jika pengguna yang belum terautentikasi dapat menjelajahi aplikasi dan mode baca saja? Dalam hal ini, Anda mungkin ingin menemukan mode login di atas aplikasi daripada mengarahkan pengguna ke halaman login. Nah, sekianlah pembahasan tentang explorer saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.